どうしたのここ傷。Kembali lagi di channel di Lili. Kali ini kita kembali membahas alur film romantis yang masih berasal dari Jepang, berjudul The Girl in the Sun, Hidamari no Kanojo, yang dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang pasangan yang sangat bahagia. Namun dalam kebahagiaan itu, terdapat rahasia yang ternyata ceweknya adalah seekor kucing, yang hanya memiliki umur 1/6 dari manusia. Apa yang akan terjadi setelah cowoknya mengetahui hal itu? Mari kita mulai. 性が増えることになりました。Film ini diawali dengan seorang anak kecil bernama Kosuke. Ia menyelamatkan seekor kucing yang terperangkap di sebuah lubang. Saat menggendongnya, kucing itu kabur dan Kosuke langsung mengejarnya. Ia harus berhenti setelah melihat bahwa kucing itu sudah ada pemiliknya. Kini Kosuke sudah dewasa dan memiliki teman dekat bernama Shota. Sampai saat ini, Kosuke masih belum memiliki pasangan. Ia hanya menikmati hari-harinya dengan bekerja di sebuah perusahaan iklan pakaian dalam. Sebenarnya ia tertarik untuk mendekati seorang gadis di tempat ia bekerja, tapi gadis itu ternyata sudah memiliki suami. Kosuke memiliki atasan bernama Tanaka yang berkarakter santai, happy, dan suka hiburan dengan gadis. Hari itu Kosuke akan ikut rapat bersama pengiklan yang bernama Shindo. Tiba-tiba pandangan Kosuke berhenti ke arah seorang gadis yang baru datang, bernama Watarai Mao. Watarai memang memiliki aura yang sangat cantik dan imut, dan ternyata Watarai dan Kosuke satu sekolah saat mereka SMP. Saat itu Watarai menghampiri Kosuke yang seakan-akan sebelum SMP mereka pernah bertemu. Rapat itu berjalan dengan baik, apalagi bagi Kosuke. Matanya masih tak ingin berpaling dari Watarai. Kosuke kembali ke rumah dan menceritakan kepada Shota bahwa ia bertemu lagi dengan Watarai. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa mungkin Kosuke menaruh perasaan kepada Watarai. Keesokan harinya mereka mengadakan rapat lagi. Kosuke masih teringat masa SMP-nya yang saat itu Watarai sering diganggu oleh siswa-siswa lain. Di balik hal itu, sepertinya Shindo juga menaruh perasaan kepada Watarai. Dan terlihat juga bahwa Kosuke merupakan orang yang berharga bagi Watarai. Di sisi lain, terungkap bahwa Shindo benar-benar menyukai Watarai juga, karena ia cemburu melihat Watarai bersama Kosuke. Hari itu Kosuke benar-benar senang dan ia kembali teringat masa SMP-nya lagi, yang saat itu ia menolong Watarai dari gangguan siswa-siswa lain. Walaupun hal itu membuat Kosuke jadi bahan pembicaraan semua siswa. Singkat cerita, gambar iklan yang dibuat Kosuke tidak diterima atasannya karena gambarnya terlalu terbuka. Saat di jalan untuk pulang, ia melihat beberapa papan iklan yang menampilkan gambar yang lebih terbuka dari gambar yang ia buat. Kosuke langsung mengumpulkan semua gambar iklan itu untuk menjadi bahan bukti bahwa gambar iklan yang ia buat layak untuk ditampilkan. Dan tanpa sengaja Watarai menemuinya. Setiap melihat wajah Watarai, Kosuke selalu merasa senang. Mungkin itu yang dinamakan jatuh cinta. Asik. Hari itu Watarai menemani Kosuke untuk menemukan beberapa tampilan iklan hingga larut malam. Dengan bekerja keras, akhirnya gambar iklan yang dibuat Kosuke disetujui dan akan ditampilkan.
Kosuke berterima kasih kepada Watarai karena telah membantunya. Dan tiba-tiba Watarai mencium Kosuke. Kosuke langsung kembali teringat masa SMP-nya yang saat itu ia benar-benar bahagia bersama Watarai. Saat itu Kosuke yang mencium Watarai. Mereka berdua benar-benar telah bahagia dan menjadi sepasang kekasih. Walaupun saat dulu mereka sempat terpisah karena Kosuke harus sekolah di luar kota. Malam itu, Watarai tak ingin berpisah dengan Kosuke dan mereka menghabiskan malam itu berdua, membuat Kosuke bertingkah tak karuan keesokan harinya. Shindo juga dibuat cemburu dengan hubungan mereka, apalagi hari itu Kosuke dan Watarai jalan-jalan berdua. Namun tanpa disangka, Shindo mengikutinya bersama rekan kerjanya. Rupanya Shindo benar-benar tak ingin kalah dari Kosuke. Kosuke mengajak Watarai ke tempat ia bermain saat kecil, yang tanpa Kosuke ketahui bahwa tempat itu adalah tempat tinggal asli Watarai. Rahasia belum terbongkar. Saat itu pula Shindo melihat Watarai dengan penunggu di sana. Setelah itu, Kosuke dan Watarai mendatangi orang tua angkat Watarai, dan mereka meminta restu untuk menikah. Namun ayah angkat Watarai tidak setuju. Ia mengatakan kepada Kosuke bahwa Watarai sebenarnya memiliki penyakit, yang kemungkinan ia akan kehilangan ingatannya, dan ayahnya tidak ingin Kosuke menanggung resiko akan hal itu. Rupanya cinta Kosuke kepada Watarai melebihi apapun. Begitu juga Watarai kepada Kosuke, hingga Watarai berpikiran untuk kabur bersama Kosuke. Mereka memutuskan untuk benar-benar menikah tanpa menunggu restu orang tua Watarai. Dan mereka menyewa sebuah tempat tinggal, baru memberi kabar kepada orang tua Watarai bahwa mereka sudah menikah. Mau tak mau orang tua Watarai menerimanya. Hari-hari mereka lalui dengan sangat senang layaknya pengantin baru. Dunia terasa milik mereka berdua. Hingga suatu hari, Kosuke menceritakan tentang masa kecilnya saat ia menolong seekor kucing yang terperangkap di sebuah lubang. Kosuke menolong kucing itu dengan sebuah gantungan. Hari demi hari, sifat kekucing-kucingan Watarai mulai muncul kembali. Tapi ia selalu menutup-nutupi hal itu dari Kosuke. Tubuh Watarai mengecil. Kosuke mengira itu karena penyakit yang ayahnya Watarai bilang kepadanya. Apalagi setelah melihat rambut Watarai yang rontok sangat banyak. Ia ingin mencari tahu hal itu dengan membawa Watarai ke dokter. Tapi dokter mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa pada tubuh Watarai. Karena masih bingung, Kosuke menemui ayahnya Watarai. Di sini terungkap bahwa ayahnya menemukan Watarai di jalan tanpa menggunakan pakaian. Hal itu kemungkinan bisa terjadi lagi. Kosuke benar-benar dibuat tak karuan memikirkan akan hal itu. Walaupun saat itu, Watarai selalu bersikap senang dan memberikan kejutan kepada Kosuke. Namun saat di pekerjaan, Watarai tiba-tiba tidak sadarkan diri. Shindo yang melihat hal itu langsung menolongnya. Bukannya pergi ke dokter, Watarai malah ingin diantarkan ke tempat asal ia tinggal. Tanpa sengaja Watarai meninggalkan gantungan yang digunakan Kosuke untuk menolongnya saat ia kecil. Di sini terungkap bahwa Watarai adalah seekor kucing yang memohon untuk menjadi manusia demi bisa menemui orang yang ia cintai, yaitu Kosuke. Namun ia hanya memiliki umur 1/6 dari umur manusia, dan itulah hari-hari terakhir Watarai. Demi Kosuke, Watarai selalu terlihat senang untuk menutupi kesedihannya. Setelah itu Shindo menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui rahasia Watarai. Akhirnya Kosuke juga mengetahui bahwa kekasihnya seekor kucing yang pernah ia tolong saat kecil. Ia mengetahui hal itu dari Shindo. Kosuke tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya berharap bisa bahagia bersama Watarai untuk selamanya. Ini masalah terjadi karena tetangga mereka hampir terjatuh. Kosuke langsung bergegas untuk menolongnya. Karena sudah tidak ada cara, maka Watarai menolongnya dengan melompat seperti kucing. Keesokan harinya Watarai masih bersikap seperti biasa kepada Kosuke. Tapi Kosuke sadar bahwa setelah itu Watarai akan meninggalkannya. Kosuke langsung pergi keluar untuk mencarinya. Hanya ada satu tujuan,
yaitu tempat asal tinggal Watarai. Kosuke berharap bisa bertemu Watarai sekali lagi. Di sini Kosuke tahu bahwa selama ini Watarai sangat mencintainya. Kosuke bisa bertemu lagi dengan Watarai di tepi pantai. Hanya ada satu yang bisa Kosuke lakukan, yaitu mengabulkan semua yang Watarai inginkan. Lalu mereka sama-sama bersedih karena harus terpisah lagi. Namun mereka berdua berharap bisa bertemu lagi untuk membuat siklus yang baru dalam kehidupan mereka berdua. Pisahan pun terjadi. Kosuke hanya bisa mengingat masa indah saat ia bersama Watarai, hingga ia melupakan semua hal itu dan kembali ke siklus hidupnya seperti semula. Tapi di balik semua itu, nama Watarai telah tumbuh sejak lama di pikiran Kosuke. Ia tak mampu melupakan semua kenangan indah bersamanya. Dan kesedihannya menjadi akhir di film ini. Apakah cinta yang tulus akan selalu berakhir seperti di film ini? Semoga tidak ya. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.